Bismillahirrahmanirrahim. Antara muslimin saat melawan Rustum nanti ini terjadi setelah 4 bulan. Ya. Jadi sengaja Rustum tunda-tunda nih, supaya semangat perangnya kaum muslimin hilang dulu gitu kan. Maka pada saat itu dikirimlah satu sahabat Nabi yang unik. Ini yang saya ingin titik beratkan kisahnya. Rub'i Ibn Amir radhiyallahu anhu ini sahabat, saya kalau baca ceritanya luar biasa gitu. Ya. Sahabat ini, Rub'i ini adalah orang Badui dari padang pasir. Ciri-cirinya begini, disebutkan ciri-cirinya. Rub'i ini seorang Badui yang mengenakan baju dari kain yang kasar, tidak punya baju besi, nggak ada baju besinya. Senjatanya sederhana, orangnya pendek, kudanya kecil. Imamahnya yang dia pakai di kepalanya, tali lilitan yang digunakan untuk tali ikat unta atau ikat keledainya. Dia pakai keledai, bukan pakai kuda ya. Kemudian dikatakan rambutnya ikal panjang gitu kan, keriting. Jadi orang Arab Badui asli gitu. Sebagian athar menyebutkan dia meletakkan di kepalanya panci yang dia pakai masak. Jadi ini sebagai tameng istilahnya gitu. Ini unik sekali gitu. Tapi apa alasannya kenapa saat kirim Rub'i? Ada apa dengan Rub'i ini? Ternyata kasusnya adalah satu lagi, karena masalah keyakinannya. Jadi saat mengirim ini bukan orang-orang yang gampang negosiasi, gampang terpengaruh dengan harta atau wanita. Dan subhanallah, Allah berikan taufik saat memilih Rub'i tepat setelah Al-Mughirah. Jadi ternyata pada saat Al-Mughirah pulang tadi, Ibn Syu'bah, Rustum memerintahkan, dia bilang saya akan undang satu orang lagi di antara mereka untuk memastikan apakah sama konsepnya. Tapi saat ini agak berbeda. Semua pasukan, semua dayang-dayang harus pakai baju yang paling mewah, yang warnanya keemas-emasan. Bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Semua singgasana, ada singgasana khusus Rustum ini, emas semua. Kuda yang dia pakai untuk mengantarnya ke singgasana, lapisan pelananya emas. Semuanya serba emas. Karpet ditebar dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk, gitu kan? Semua emas. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik. Semuanya begitu. Lalu setelah selesai persiapan ini memakan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya. Maka Rustum kirim surat lagi kepada Sa'ad, kirim kepada saya satu orang lagi. Sa'ad mengirim Rub'i. Datanglah Rub'i ini, orangnya pendek, dikeledai, bajunya biasa, ya. Kepalanya diikat dengan tali kekangannya tadi, pegang tombak, gitu kan, jalan. Begitu Rub'i tiba, pengawal-pengawal Rustum tidak percaya, ini utusannya gitu. Artinya ini utusan itu pasti, kalaupun diserang dia siap melawan segala gitu. Kata mereka begitu Rub'i datang, ditanya, kau utusan? Dia bilang, iya, saya utusan. Kata mereka pertama kali adalah, kau harus sujud dulu, ruku atau sujud, tundukkan kepala kamu kepada Rustum sebelum masuk ke istana. Semua orang masuk ke istana ini harus ruku. Rub'i tersenyum, dia turun, diambil, dicabut pisaunya dia bawa pisau. Kebetulan di situ di pintu gerbang itu ada karpet yang ditaruh, memang karpetnya bagus, gitu. Memang untuk menggoda ini. Sama Rub'i dia nggak jawab dulu, diambil, dipotong karpet itu, dipotong sama dia, diambil, ditaruh di tempat pelana dia duduk. Itu dulu yang dia lakukan, belum buat apa-apa yang ditaruh. Begitu dia taruh di atas pelana, gitu kan. Kemudian dia balik ke mereka. Dia bilang, yang undang saya kalian. Jangan saya yang ikut. Kalian ikut saya tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Tapi ambil dulu barangnya ini. Menunjukkan penghinaan. Ini bukan mencuri ya, tapi ini memang melakukan karena di kancah peperangan ini lain. Maka pengawal-pengawal kirim surat ke Rustum dalam berinformasi. Gak mau ruku ini orang, gak mau tunduk. Bagaimana dan ini orang Arab Badui, orangnya keras-keras susah. Mau disuruh bagaimana kalau kita bunuh nggak berhasil targetnya. Karena target kan mau diperlihatkan di dalam, dayang-dayang emas segala. Mau digoda nih ceritanya gitu. Sudah kata Rustum begini aja. Pintu gerbang, kalau dia nanti kamu bukain sedikit saja. Supaya dia kalau masuk, dia harus tunduk. Harus buat begitu. Dibuat pintu seperti itu, dibuat. Rub'i subhanallah, Allah kasih kecerdasan. Dia lihat, dia sudah tahu, oh tadi perintah suruh ruku, ini disuruh ruku juga ini. Rub'i buat unik, dia turun dari keledainya, dia balik dirinya, dia balik keledainya, lalu dia masuk dengan pantatnya. Jadi dia sama keledainya ditarik sama dia, masuk mundur.
Jadi tadinya dia disuruh ruku, dia malah hinain Rustum gitu kan. Jadi unik ini, luar biasa. Jadi tidak salah pilih orang gitu. Udah dia masuk, setelah masuk pintu gerbang, dibalik keledainya, dinaik di atasnya, gitu kan. Ini biasanya keledai ditaruh di depan, gitu kan. Ini nggak dipakai sama dia, masuk. Dia masuk ke dalam, disampaikan ke Rustum. Dia malah masukin bokongnya. Kata Rustum, ini pasti bukan sembarangan, suruh dia masuk. Dia masuk. Jadi karpet yang tebal ini diinjak sama dia, diinjak sama keledainya ya. Keledainya dalam kondisi kotor ini, dan jalan. Setiap dia lewat, tombaknya ditarik-tarikin di atas karpet tuh. Jadi sobek-sobek karpetnya. Wah, dia jalan terus ditarik. Ini pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang, tapi mereka tahu Rustum tidak instruksikan suruh bunuh. Ini nggak bisa dibunuh orang ini, utusan. Begitu dia masuk, dibukain pintu gerbang, singasana di sana ada Rustum duduk. Di kiri kanan ini banyak bantal-bantal, permadani, bagus-bagus gitu. Rubi'i turun dari keledainya. Ini dia lihat Rustum di sana nih. Dia turun, dirobek-robek sama dia bantal itu. Coret-coret semua. Bantal-bantal itu dirobek-robekin, gitu kan. Kemudian dia naik. Ternyata ada satu hikmah di sini ya. Saya tidak tahu apakah Rubi pada saat itu Rubi'in radhiyallahu anhu tahu atau enggak apa yang dia lakukan, tapi dia seperti seakan-akan dapat isyarat kalau memang ini untuk membuat fitnah bagi dia. Dan untuk menunjukkan seakan-akan begini, orang-orang Persia ingin tunjukkan ini kekayaan kami. Kami punya kaya raya, kami bisa mengalahkan kalian. Dan Rubi ingin membalas itu, mengatakan ini nggak ada nilainya di depan mata saya. Kesannya begitu, gitu kan? Tapi apakah poin itu Rubi berpikir atau tidak, Allah alam. Tapi saya tangkapnya dari kisah seperti itu. Jadi dia lakukan itu sebenarnya untuk menunjukkan kalau ini emas apapun yang kau taruh tidak ada apa-apanya. Dia lewat menuju ke Rustum, jalan di atas keledai sambil merusak tadi karpet sampai depan Rustum. Kiri kanan perempuan daya-daya yang cantik nggak ada yang dilihat sama dia. Rustum tanya, kenapa kalian datang? Kata Rubi'i, kami datang untuk mengeluarkan seluruh yang menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Kami datang untuk membawa agama Allah sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Gitu kan, kata Rubi'i. Lalu kata Rustum, kalau kami menolak, kalau kami tidak mau. Sebentar, lalu Rubi'i mengatakan, dan kalau kalian mengikuti ajaran itu, kami tinggalkan buat kalian kitabullah dan sunnah nabinya. Sudah selesai, tinggal berhukum dengan itu saja. Gitu kan. Maka kata Rustum, kalau kami menolak, kata Rubi'i, kalau kalian menolak, kalian harus membayar kepada kami upeti, datang sambil merangkak ke hadapan kami. Kata Rustum, kalau kami menolak, kepalamu akan saya penggal. Gitu kan. Kata Rubi'i dengan tegas. Lalu kata Rustum, kau ini siapa sebenarnya? Kau ini pimpinan mereka, gitu kan? Artinya kok bisa keputusan kau yang tentukan, gitu kan? Kata Rubi'i, bukan. Saya salah satu dari pasukan muslimin. Tapi umat Islam seperti satu jasad. Satu kasih keputusan, semua ikutin. Semua begitu. Ya begitu. Satu berikan keamanan, yang lain semua ikut. Maka saya bagian dari muslimin, gitu kan? Kata Rustum, baiklah. Beri kami waktu untuk berpikir. Kasih kami waktu berpikir. Kata Rubi'i, sehari atau 2 hari, gitu kan? Langsung to the point. Kata Rustum, tidak bisa. Saya harus musyawarah dulu sama Yazdajar. Saya harus bicara begini dan begitu. Ya, saya butuh sebulan. Kata Rubi'i, Nabi SAW, Rasul Allah tidak pernah mengizinkan kami berdialog dan berdiskusi, memberikan waktu musuh lebih dari 3 hari. Waktumu 3 hari, maksimal. Dan setelah 3 hari kau harus pilih. Islam, kau selamat. Atau jizyah, terhina, atau kami akan penggal lehermu. Gitu kan. Kata Rustum, ini orang luar biasa ini, gitu kan. Ini gimana negosiasi sama orang begini nih. Pokoknya nggak ada A, A, B, B, nggak ada. Kata Rustum, baiklah.